Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita masih pada tema 2. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. PB 6, muatan mapel bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu menggali informasi tentang cara perawatan tumbuhan melalui eksplorasi lingkungan, dan tujuan pembelajarannya siswa selesai melakukan kegiatan ini harus mampu menuliskan tata cara perawatan lingkungan. Nah, ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Ayo dibaca loh ya. Ini dibaca, kalian harus membaca. Saya ulangi. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Ingat, kalau ada tanda koma itu berhenti sejenak dengan nada agak panjang, dibaca agak panjang. Contohnya, berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Nah, kalau titik itu betul-betul berhenti, ambil nafas lagi. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Berhenti ya, tanda titik. Warna kulit mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi, ini cara pemeliharaannya ya. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan ya, dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu ya. Di sekitar pohon mangga ini bila banyak rumput-rumput atau tanaman pengganggu, maka harus disiangi namanya ya, dibersihkan itu disiangi. Nah, saat menyiram tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Nah, pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Nah, anak-anak, jika tanaman ini disiram air lama-lama, tanah akan merosot atau tersangkut oleh air ya, ikut airnya ya. Karena ikut air akhirnya dibumbun lagi. Apa itu bumbun? Ya, menaikkan lagi tanah ke asalnya, ke atas lagi, biar di sekitar tanaman tanahnya tidak merosot ya. Yaitu menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air ya. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik. Pemangkasan itu pemotongan bagian dari tanaman ya. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi tanaman buah mangga jauh lebih baik. Jadi kalau sesudah berbuah biasanya dipotong di dekat tempat buahnya tadi supaya nanti akan tumbuh lagi, terubus, istilahnya terubus tanaman muda dan nanti tempat untuk berbuah. Nah, pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida
penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Maaf anak-anak, ini saya luruskan sedikit ya. Insektisida ini adalah bagian dari pestisida. Jadi jangan percaya 100% terhadap buku. Kenapa? Loh, Bu Khalid kok pakai buku? Karena yang memudahkan pembelajaran jarak jauh adalah kalian harus pegang buku, Bu Khalid tinggal menjelaskan. Nanti kalau hanya berdasarkan video tanpa kalian punya buku, kalian akan kesulitan mengerjakan tugas-tugasnya. Makanya walaupun bukunya kadang kurang pas, kita tetap pakai buku itu, tapi perlu diluruskan. Ini saya meluruskan tentang pestisida dan insektisida ya. Pestisida itu adalah racun, tidak ini ya, tisida ini racun untuk hama. Pes itu hama. Insektisida itu adalah racun untuk serangga. Nah, kita biasanya yang disebut pestisida itu ada insektisida, fungisida, bakterisida. Jadi insektisida itu bagian dari pestisida. Itu sekedar pengetahuan aja, ini tidak masuk pembelajaran, tapi supaya kalian bisa diluruskan. Kalau beli jangan beli apa pestisida. Nah, kalau beli pestisida itu terlalu umum. Kalau mau untuk lalat buah dan semuanya yang serangga itu namanya insektisida. Kalau untuk jamur pada tanaman itu namanya fungisida. Kalau untuk bakteri itu namanya bakterisida. Kalau untuk tungau itu akarisida. Nah, itu macam-macamnya ya. Oke. Oh ya, kalau untuk rumput atau tanaman liar lain namanya herbisida. Lah, nanti mereknya silahkan cari, orang tuanya cari di toko ya. Itu alat pengendalian hama dan gulma. Oke. Sekarang lengkapi teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Warna mangga yang masih muda. Warna mangga yang masih muda. Maaf. Ya, warnanya hijau. Pas lah. Ya, silahkan, ini kalian sudah pinter-pinter ya. Hama yang sering menyerang pohon mangga ada tadi apa? Iya, ini cari yang pas. Apakah lalat buah atau kepik buah? Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga ini namanya menurun. Kalau menurun jawabannya turun. Satu enggak, dua. Iya ya, di sini ya. Nah, tugas kalian adalah membuat kotak ini, kemudian mengisinya berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Mendatar berarti dijawab mendatar, menurun berarti dijawab juga menurun. Oke anak-anak, sekian untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kita sambung di lain waktu. Selamat belajar, semoga sukses ya. Jangan lupa selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.